Tiga penyebab karyawan tidak inisiatif, dan tiga-tiganya ini bukan salah karyawan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan membahas satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama orang, ya, terutama para business owner sama HRD nih. Kak Sam, kenapa sih karyawan di tempat saya itu nggak inisiatif? Apa saya salah rekrut ya? Apa karena dia Gen Z? Enggak, kalau Gen Z itu biasanya dia malah super inisiatif, tapi sampai membuat orang merasa aduh, cukup, kebanyakan ide. Atau karena dia milenial, atau karena dia baby boomers, Gen X. No. Di video ini kita nggak bahas dari sisi itunya. Tapi yang saya mau bahas adalah bagaimana sebuah perusahaan membangun sistem yang justru membuat karyawan itu tidak inisiatif. Kita nggak ngomongin karyawan yang emang secara karakter tuh males banget gitu ya. Bukan. Kita ngomongin manusia pada umumnya, normal. Sistem seperti apa sih di perusahaan yang membuat karyawan itu tidak inisiatif? Yang pertama adalah sistem adil dan kekeluargaan. Wah, bingung kan? Kenapa? Bukannya adil dan kekeluargaan itu bagus? Ya bagus, tapi problemnya adalah banyak perusahaan yang menerjemahkan adil dan kekeluargaan itu dengan memberikan benefit atau bonus atau kenaikan gaji yang sama rata untuk semua orang. Karena dianggapnya itulah keadilan, dianggapnya itulah spirit kekeluargaan. Problemnya di mana? Oke, saya kasih ilustrasinya begini. Ada pertandingan badminton, lalu dalam pertandingan tersebut tentu kelihatan gitu ya, ada yang menang, ada yang kalah. Ketika mereka naik ke podium, juara 1, juara 2, juara 3 dikasih hadiah. Lucunya adalah semuanya dapat hadiah yang sama. Juara 1 dapat 500 ribu, juara 2 dapat 500 ribu, juara 3 dapat 500 ribu. Coba teman-teman pikirin, kira-kira yang juara 1 jadi semangat nggak untuk ikut kompetisi lagi di tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya? Tentu tidak, bukan? Yang justru lebih semangat adalah yang juara 3, karena walaupun performanya dia tidak sebagus yang lain, tapi dia dapat hal yang sama, dapat benefit yang sama. Sehingga hal ini membuat orang-orang jadi berpikir bahwa ya udah deh, ngapain saya harus juara 1, juara 3 aja dapatnya sama kayak yang juara 1. Orang yang tadinya menggebu-gebu, sangat inisiatif, ingin bekerja, ingin memberikan ide dan segala macam, dan dia sudah melihat dirinya bahwa wah, saya cukup unggul nih pekerjaan saya, kinerja saya dibandingkan teman-teman saya, tapi ketika pembagian bonus, loh kok dapatnya sama. Nah, inilah sebuah sistem perusahaan yang adil dan kekeluargaan justru membuat orang jadi turun inisiatifnya. Lalu solusinya gimana? Ya solusinya adalah kita harus mengaitkan pemberian bonus dengan penilaian kinerja lewat KPI. Ingat, kenapa saya bilang KPI? Ya, supaya penilaiannya objektif. Yang kedua adalah sistem penilaian kinerjanya tidak objektif. Oke Kak Sam, di perusahaan saya bonusnya beda-beda kok, tapi saya tetap tidak inisiatif, tidak semangat memberikan yang terbaik. Kenapa? Ya karena penilaian kinerja saya tergantung bos suka apa enggak, dipenuhi dengan subjektivitas, ya itu susah gitu ya. Orang nggak akan inisiatif lagi, karyawan nggak akan inisiatif lagi. Makanya kita perlu belajar cara membuat KPI yang betul-betul objektif dan bisa menilai kinerja orang tersebut, bisa menggambarkan ekspektasi perusahaan terhadap kinerja orang tersebut. Dan ngebuat KPI ini bisa dibilang susah-susah gampang. Teman-teman harus tahu ilmunya, dan ini nggak diajarkan di sekolah. Saya jurusan manajemen, saya pernah dapat mata kuliah HRD, nggak ada di situ cara membuat KPI yang benar. Ini nggak ada. Mereka cuma ngomongin teorinya ada KPI, tapi how to create it itu nggak ada. Nah, kabar baiknya adalah saya sudah membuat e-course tentang KPI ini gitu ya, tentang KPI ini. Jadi teman-teman bisa betul-betul baca gitu loh, bisa betul-betul pelajarin dari nol cara membuat KPI. Dan KPI ini, e-course-nya ini ada 2 versi saya udah buat. Versi pertama itu adalah versi yang light, versi yang ringan, yang teman-teman nggak perlu tahu sampai detail-detailnya gitu ya. Nah, ini cocok untuk kalian yang bukan HRD atau bukan business owner. Itu cocok banget. Jadi kalau kalian mau belajar cara bikin KPI dan kalian bukan HRD, bukan business owner, kalian bisa juga klik link di deskripsi ini ya. Nah, yang ketiga sekarang ya, kita ini kan manusia. Manusia itu nggak bisa hubungannya hanya berdasarkan angka ya. Jadi nggak bisa menurut saya, ada KPI, ada bonus, kita hanya berdasarkan itu aja terus gitu ya, hanya mengandalkan itu aja, itu juga bisa lama-lama burn out karena orang merasa ya di sini semuanya KPI. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk membangun engagement dengan karyawan. Engagement antara perusahaan dengan karyawan dan sesama karyawan.
Ini juga penting untuk membangun inisiatif. Karena kalau misalkan setiap karyawan kita merasa ada hubungan yang baik dengan teman-temannya, maka dia akan lebih mudah untuk berinisiatif membantu temannya. Dia akan lebih mudah untuk berinisiatif menawarkan bantuan, setidaknya menawarkan bantuan dulu deh, karena ada engagement. Atau ketika mereka punya engagement dengan owner, mereka punya engagement dengan perusahaan as overall gitu ya, mereka kayak, wah gue sayang banget sama perusahaan ini, gue bangga banget sama perusahaan ini gitu ya. Maka ketika perusahaan sedang tidak baik-baik saja, ini akan meningkatkan inisiatif mereka untuk membantu. Kesimpulannya, 3 hal yang harus kalian lakukan, saya balik ya, untuk membuat karyawan lebih inisiatif. Yang pertama adalah terapkan bonus yang benar-benar adil, bukan merata. Artinya sesuai dengan kinerja. Yang kedua adalah terapkan KPI untuk menilai kinerja seorang secara objektif. Cara bikin KPI gimana? KPI itu apa? Lihat link di deskripsi, ada e-course-nya, murah banget ya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa secara sengaja bangun engagement di karyawan Anda. Nah itu semoga bisa membantu teman-teman, dan FYI saya passionate sekali dalam membangun manajemen sumber daya manusia dan juga strategi perusahaan. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten seputar ini, langsung aja subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, atau share ke business owner, teman-teman kalian yang punya usaha, share ke HRD teman-teman kalian ya, supaya mereka bisa belajar semua tentang sumber daya manusia yang ada lengkap harusnya di channel Tanya Kak Sam ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.